Semen belum nggak memegang akun digital ini bola mas. Langsung ditawari seperti itu. Ditawari nih. Kepercayaan. Itu pertama kali ya. Kabel ini udah berdiri 44 tahun. 44 tahun. 44 tahun tapi digital marketingnya itu masih baru. Karena ya kalau mereka masih konvensional ya ketinggalan. Iya benar sekali. Kan? Nah mengikuti akhirnya saya diminta nih sebelumnya orang Surabaya yang pegang. Nah akhirnya saya diminta di bulan April itu jangan mau nggak pegang akun. Saya ngomong terus kenapa? Saya nggak pernah pegang akun bisnis. Tapi saya punya prinsip. Ya apa kalau boleh tahu? Saya punya prinsip. Ketika saya ditawari, saya lebih baik mencoba gagal daripada tidak sama sekali. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kita sekarang lagi kedatangan tamu. Kiranya teman kita ini yang hadir di sini, beliau merupakan salah satu teman saya dulu waktu di pondok pesantren, dan dia sekarang merupakan salah satu influencer di Kabupaten Pasuruan. Kiranya teman-teman nanti bisa tahu siapakah dia, karena dia baru saja memunculkan dirinya di media, kira seperti itu. Namanya siapa mas? Aku dikasih nama dulu sama orang tua lengkap mas ya. Iya. Nama aku Lukman Zainal Abidin. Lukman Zainal Abidin. Kalau boleh tahu Lukman Zainal Abidin itu artinya apa mas? Artinya apa ya mas ya? Aku biar mau nggak salah-salah ya. Waduh. Kan niat misalnya. Iya. Cuman kalau sejarahnya dulu orang tua ini ngasih nama Lukman Zainal Abidin. Kalau Lukman itu diambil dari surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman, ya. Di surat Al-Luqman itu kan menjelaskan seorang bapak yang kepribadian seorang bapak mendidik kepada anaknya. Makanya diambil Lukman. Lukman. Terus Zainal Abidin itu diambil dari salah satu nama dari ini putranya Kanjeng Nabi Muhammad. Putranya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadinya Lukman Zainal. Berarti harapannya supaya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dulu bisa terimplementasi lah oleh Mas Lukman itu. Kiranya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik Mas Lukman. Nah, jadi kenapa teman-teman Mas Lukman ini saya undang di sini? Karena saya ingin mengetahui apa sih yang dilakukan Mas Lukman itu sebenarnya. Karena saya sering melihat Mas Lukman itu update di Instagram kalau nggak salah. Waktu itu saya melihat postingan di Pasuruan Api dan di situ ada wajahnya Mas Lukman di sana. Saya pertama bertanya-tanya Mas Lukman, siapa sih admin dari Pasuruan Api itu sendiri? Di balik layar siapa? Di balik layar itu siapa? Nah, karena waktu itu Mas Lukman ada di sana, saya mendatangkan sampean di sini. Dan teman-teman pasti penasaran juga, gitu kan? Iya. Kalau boleh tahu, itu siapa sih Mas di balik layar? Begini ya Mas. Kalau Pasuruan Api sebenarnya memang yang admin saat ini itu ada dua. Ada dua. Sekarang itu ada dua. Ada tiga. Ada tiga, iya. Ada tiga. Yang pertama ownernya. Owner. Yang kedua tongkat estafetnya. Yang ketiga partner. Partner. Saya termasuk yang tengah-tengah. Saya adalah tongkat estafetnya. Yang memiliki Pasuruan Api itu adalah namanya Mas Alwi, Gus Alwi ya. Gus Alwi, iya. Yang punya usaha Shopee. Nah, ya, tepat sekali. Iya. Nah, dia itu udah berjalan cukup lama ya di Pasuruan Api karena kegabutan. Saya dapat ceritanya itu karena kegabutan dan nggak sengaja ketemu saya karena saya sering dulu itu bikin video-video bareng temen ya. Ya video biasa lah, video explore. Namanya dulu itu Songgotele Adventure. Songgotele Adventure. Songgotele Adventure. Itu dulu fokus di bidang apa Songgotele? Nah, Songgotele Adventure itu dulu pengen kita ini mengangkat wisata-wisata lokal ya. Khususnya di Pasuruan. Sebenarnya nggak hanya di Pasuruan, tapi titik fokus kita pertama di Pasuruan. Titik Pasuruan. Bisa menjalar. Cuman karena kita sampai dapat 4 video, setelah 4 video kita vakum karena satu editor kita itu balik pulang kampung ke sana ya, ke Pulau Jawa, luar Jawa, daerah Lampung. Iya. Terus yang kedua sahabat saya juga itu ikut DAS University yang dinaungi Mas Eri yang County. Terus teman saya satunya itu sibuk dengan kesibukannya masing-masing dan saya juga sibuk dengan kesibukan saya masing-masing. Beberapa juga sibuk dengan ada yang masih kuliah juga. Karena kita sempat vakum. Ya nggak ngerti ini mau dilanjutkan atau tidak. Gitu. Akhirnya ketemu Mas Alwi kan. Singkat cerita saya ketemu Mas Alwi ini minta dipromosikan juga. Saya mempromosikan wisata tapi Instagram saya atau YouTube saya juga minta dipromosikan. Akhirnya Mas Alwi kerja sama. Nah pengennya model seperti itu. Ternyata Pasuruan Api itu sudah vakum 1 tahun. 1 tahun. Karena kesibukan Mas Alwi sendiri ya. Karena titik fokusnya bukan di situ lagi, di bisnis. Di bisnis. Akhirnya saya ditawari, Mas, daripada podo-podo kayak ngono,
akun kuai cekelan. Oh gitu. Akun saya pegang. Lebih baik akunnya sampean bawa kan gitu. Sampean kelola. Nah, sebelum saya pegang terakhir ini sudah dipegang beberapa orang. Iya. Tapi kembali lagi ya, banyak teman-teman itu yang ingin menjadi influencer atau banyak teman-teman itu yang pengen mengangkat daerah wisatanya, pengen bikin akun yang viral dan mempunyai banyak. Benar sekali. Tapi semua orang itu boleh menjadi influencer, boleh. Dan semua orang juga bisa asalkan ada niat. Asalkan ada niat. Jadi berat itu adalah satu sih Mas ya. Jadi influencer yang saya rasakan selama ini adalah konsisten. Wah, itu sangat sulit memang. Dituntut untuk konsisten sehari itu posting 3 kali. Itu tuntutan dari siapa waktu itu? Mas Alwi sendiri sebagai owner. Wow. Dari login, terus Mas sampai posting sehari 3 kali. Nah, dan itu berjalan sampai saat ini. 1 hari 3 kali. Kalau untuk 3 kalinya sudah enggak ya. Oh, sudah enggak. Paling enggak. Tapi kita memaksimalkan kalau memang kita waktunya agak luang, kita 1 hari 3 kali. 3 kali. Cuman ketika kita repot ya paling enggak minimal itu 1, karena Instagram itu seperti kita Mas. Nah, ini manusia butuh makan pagi, siang. Iya benar sekali. Atau pagi, siang. Kalau nggak makan nggak bisa update lah. Nah, sama. Juga sama. Kita kasih makan pagi, kita kasih makan siang. Benar sekali. Kita kasih makan pagi, siang, sore. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, kontennya dari mana? Ya alhamdulillah karena perjuangannya Mas Alwi sampai 25.000 dulu. 25.000 awal ya. 25.000 kurang lebih 25.000 akhirnya menjadi tongkat estafet saya diberikan kepada saya untuk kepercayaan itu. Dibebaskan mau upload apa saja. Tapi lihat di situ ada pasti ada ini ya, maksudnya upload apa saja itu terserah wisata apa saja. Wisata. Tapi, sebenarnya itu khusus apa sih Pasuruan Api itu? Explore Mas. Explore. Lebih ke explore. Kuliner atau wisata? Oh, kuliner juga. Jadi explore itu ada wisata, ada kuliner, terus ya macam-macam sih ya. Pendidikan masuk nggak? Pendidikan sementara masih belum ya. Masih belum. Kita masih lebih ke wisata. Oh gitu. Wisata. Jadi wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam. Kalau sekarang kan corona ya. Kemarin ada Kampung Tangguh kan. Itu kira-kira di Pasuruan Api di-explore nggak? Kampung Tangguh kebetulan kita masih belum. Oh, masih belum. Kampung Tangguh kita masih belum. Terus jadi banyak sih Mas ya. Ada beberapa yang belum kita explore juga. Kebanyakan memang kita masih mengandalkan postingan dari teman-teman. Karena itu bentuk sumbangsi mereka. Kita juga butuh kerjasama ya. Kalau sebenarnya saya kerjakan sendiri, saya sendiri nih. Saya nggak bisa membelah menjadi 2, 3, 4, 5 dan saya tidak memungkinkan untuk hari ini saya datang ke sana, hari besok saya datang ke sana, hari tekor Mas. Ya, berarti itu gunanya link ya. Gunanya kerjasama sama teman-teman. Intinya adalah gini. Teman-teman punya foto bagus nih di daerah Pasuruan, mereka explore di daerah Pasuruan, letaklah Pasuruan Api. Lah Pasuruan Api punya follower, lah kita nge-up-nya dari sana. Oh gitu. Terus terang, saya dulu ketika belum pegang akun sebesar ini ya, pertama kali ketika saya baru pegang akun Pasuruan Api, pagi saya posting, like sampai 1.000 itu, rasa nih ngeluh Mas. Suoneng itu duduk Mas. Karena saya kira pusing. Karena postinganku postingan pribadi itu kan followernya dikit. Iya. Followernya itu sedikit, terus sekarang posting itu 1 jam itu like-nya cuma 10, 20, 30. Iya. Nah, sedangkan ketika saya posting di Pasuruan Api jebret itu udah mencapai 500, 1.000 sekian. Berarti nilai kebanggaan sendiri ya. Lanjutkan. Orang itu ketika di repost itu senang Mas. Di repost senang. Ya. Itu saya merasakan dulu. Pernah sampai di repost senang gitu. Berarti mengambil hatinya orang gitu. Dan untuk teman-teman yang berkunjung ke wisata Pasuruan ya, wisata Pasuruan Api, kadang banyak yang tanya, Mas kenapa foto nggak di repost Mas? Lah itu kebanyakan. Saya punya rule itu aturan. Saya punya standarnya sendiri dan ini diberikan sama Mas Alwi. Mas standarku adalah foto landscape. Yang menunjukkan gitu. Lokasinya, keindahan lokasi Pasuruannya, wisatanya, apanya. Bukan ekstrim ke orangnya. Nah, seperti itu. Nah, saya kan juga orang fotografi, orang fotografi. Nah, saya diginikan, sama ngerti kan Mas ini foto landscape, Mas. Gitu. Nah, dari itu saya cari foto landscape, Kadang orang-orang yang Mas, tolong repost fotoku Mas, tolong repost. Ketika foto mereka itu
bukan landscape ya, bukan kategori landscape. Potret gitu nggak masuk ya? Yang tidak menunjukkan lokasinya ya. Saya edukasi biasanya. Itu saya dulu, ya bagus sekali. Sama ini sebenarnya keren. Cuman yang motret kurang mundur. Kalau kayak gitu sama agak mundur. Jadi tidak ekstrim kepada POI. Bener. Point of interest atau orangnya. Jadi orangnya juga dapat, lokasinya dapat. Karena sampean dulu fokusnya di foto, jadi tahulah angelnya itu di mana kan gitu. Dan kalau boleh tahu Mas Lukman, sekarang followernya berapa Mas di Pasuruan Apik? Follower terakhir tak lihat itu tadi Maghrib ya. Maghrib itu 43.989. Wow. Jadi kurang 11 sudah 44.000 teman-teman. Istimewa sekali. Kalau boleh tahu, Mas Lukman itu juga open endorse gak di sana? Paid promote ya yang lebih sering ya. Oh gitu. Yang lebih sering itu kita dapat paid promote. Kalau endorse saya masih belum. Karena kalau endorse itu kan beda ya Mas, paid promote sama endorse. Iya, benar sekali. Kalau paid promote itu materi dari pihak yang mau mengiklankan produknya. Iya. Kalau endorse kita yang bikin videonya. Iya. Dan dari tim kita yang in-frame di sana. Oh gitu. Iya. Dan harganya itu edukasi juga buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga tidak tahu antara bedanya paid promote sama endorse kan gitu. Iya. Kalau paid promote memang materi kita minta dari mereka ya. Cuman kita hanya menjadwalkan Mbak ada slot jam sekian atau benar sekali. Slot jam sekian, harganya sekian untuk story sekian. Mas kalau endorse berapa? Kalau endorse kita yang frame berarti kita yang mengerjakan. Berarti seperti bla 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 bla. Karena saya sendiri juga kan biasanya main video ya, walaupun nggak habis. Nah, gini. Iya. Tadi disinggung terkait video. Oke. Kalau boleh tahu, saya pernah melihat Mas Lukman itu membuat video di media. Itu apa sebuah pekerjaan atau hanya hobi? Yang mana dulu? Video yang mana dulu ini? Waktu itu saya melihat kalau nggak salah di Jempinang. Oh, Jempinang. Iya. Jempinang River Tubing itu yang sama kerjaan sama Telik, Mas. Oh, sama Telik. Oh, yang gitu. Rencananya dulu itu pengen eksplor wisata daerah sekitar ya. Maksudnya daerah sekitar yang kita bidik pertama adalah Purwosari. Iya. Nah, itu yang kita jalankan itu pertama kali ada 6 orang kurang lebih. Berarti itu pekerjaannya sampean waktu itu? Kita nggak dibayar. Nggak dibayar. Kita kerjasama. Berarti sampean kerjanya dari mana? Nah, gini. Kalau dari foto sama video ya, berawal dari foto. Foto dulu itu adalah hobi saya, Mas. Saya punya hobi. Berangkat dari hobi, foto sampai aku ini belajar foto kamera DSLR. Itu kemudian angel, Mas. Nilai koncoku karena barang mahal ya, karena nggak dibolehin, karena ini. Cuman kakakku suka belajar di media, saya sampai sekolah dan lain sebagainya. Jurusannya apa di kampus? Ekonomi syariah. Tapi belajarnya di foto. Sinkron nggak kira-kira? Gimana ceritanya itu? Gini ya, itu kan awalnya hanya hobi ya, Mas. Hobi. Sampai sekarang detik ini saya belum punya alat sama sekali. Terus terang. Sampai sekarang saya tidak punya alat. Cuma saya punya hak pakai. Dari Mibola, Mas. Oh gitu. Pabrik Legend di Pasuruan. Nah, istimewa. Itu ceritanya juga dari Pasuruan Apik ya, agak panjang ya. Fungsinya. Saya dulu sih. Iya. Foto dulu itu memang hobi saya. Setelah itu saya nyoba bikin video. Iya. Nyoba bikin video otodidak sama tanya-tanya sama teman-teman caranya gimana. Melalui YouTube? Melalui YouTube juga, melalui dari teman juga. Belajar bikin video, ternyata kok asik. Iya. Nah, mulailah belajar bikin video. Akhirnya sampai dipercaya sama teman saya untuk bikin video. Benar. Percaya sampai ada klien, sampai saya dipercaya bikin video ini, bikin video ini, project ini, pabrik ini, terus catering ini, sampai terakhir kemarin sebelum saya masuk di digital marketing pabrik ya. Mas saya masuk di travel. Itu fokus di pabrik saja atau misalkan ada pernikahan gitu sama jobnya? Biasanya saya sebelum masuk pabrik digital marketing saya bikin usaha ya teman-teman. Namanya Imagine Production. Punya anak perusahaan namanya Ruang Imaji. Itu sampai sekarang juga masih berjalan. Cuman karena masa-masa sekarang pandemi, akhirnya saya tetap bekerja tapi kerja saya di pabrik. Nah di pabrik, yang pabrik itu biasanya kerjanya itu mulai dari pagi sampai siang dan tiap hari. Kebetulan saya dapat khusus nih dari ownernya sendiri. Nggak sengaja dulu pas bulan April saya ketemu sama ownernya, nggak sengaja ditawari untuk kerjasama ini
bagi-bagi hand sanitizer 4.000 hand sanitizer. 4.000 hand Awalnya saya sanitizer. nggak punya sama sekali, dan kamera saya nggak punya. Kamera saya pinjam dari DPRD Iya. Kabupaten Pasuruan. Oh gitu. Pinjam dulu juga. Kebetulan punyanya wakil DPRD Kabupaten Pasuruan memang Mas Andri ya. Mungkin kebetulan kenal akhirnya tak pinjem. Mas tak pinjem, aku mau bikin konten. Oh iya, pohon XT3 kamera mahal Mas. Oh iya. Terus aku berangkat untuk bikin konten, tak bikinkan video, saya nggak bikin foto, tak bikin video, tak upload di Pasuruan Api. Akhirnya aku sempat ngobrol juga sama ownernya, enak lah, selang 2 hari kalau nggak 1 hari saya itu diundang ke perumahan elit di daerah Kota Pasuruan namanya. Berarti lagi-lagi usaha tanpa modal berawalnya. Iya ya, modalnya yakin ya. Yakin saja. Modal yakin. Sama niat, ya, sama istiqomah, konsisten. Ya wis ngono Mas. Mencoba untuk istiqomah dan mencoba untuk konsisten. Karena saya masih belajar. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Mas, begini Mas. Kan tadi jelaskan kegiatannya itu banyak sekali ya. Mulai dari job sampean terkait dengan fotografi, terus yang kedua sampean sebagai admin di Pasuruan Api. 1 hari upload 3 kali waktu itu, dan sekarang mungkin bisa 1 kali misalkan. Kalau boleh tahu, apa agak membuat beban pikiran Mas? Maksudnya sampean waktu itu juga kuliah kan? Nah di perkuliahannya sampai bagaimana gitu? Enggak beda. Oh beda. Saya ini lulus di 2016. 2016 saya lulus. Saya 2016. Berarti lulus. Mengawali usaha setelah kuliah? Setelah kuliah. Setelah, wow, istimewa. Nah, saya itu. Oh gitu. Sampai baru tahu aku teman-teman. 2016 ya. Saya masih dibiayai orang tua. Nah, terus cuman saya harus nekat. Mau nggak mau saya harus putus. Putus sama pacar. Nah. Maksudnya gini, kalau semuanya saya terus-terusan dibiayai sama orang tua, kapan saya bisa mandiri? Iya, benar sekali. Saya memutuskan di 2017 awal kalau nggak salah ya, di 2017 awal, di awal Imagine itu berdiri, saya memutuskan untuk tidak lagi, saya mencoba untuk bertahan tanpa meminta biaya dari orang tua. Iya. Jadi ketika ditanya duit saya ono, duit saya ono. Nah, saya memberanikan diri untuk mencoba. Bisa ya, walaupun kadang itu duit mek 20.000 Pak. 20.000 ya. Boleh tutup 20.000. Biasa. Ono. Apalagi bensin benar sekali itu, benar. Untungnya teman-teman satu kontrakan yang kita bikin bisnis bareng-bareng ini teman-teman loyal. Karena dari awal kita punya organisasi bareng, ngabdi bareng, jadi ngerti sisi masing-masing. Jadi wis di situ seneng. Sama sing duwe duit, yo wis iku sing apa? Biayai koncone sing gak duwe. Jadi aku ono yo awakmu lek gak ono ya. Berarti waktu itu sangat memprihatinkan ya. Ya wis memprihatinkan. Orang ngejob iku Mas ya, job-joban iku bayarane selawe 50.000. Terus terang ini. Terus terang. Lah job-joban kadang sak wulan iku mek ono 3, 4, 5. Lah saiki 50.000 ping 5 wis ketok sak. Kalau boleh saya tahu, sekarang kan selaku admin Purwosari, mohon maaf, Pasuruan Api. Nah, dari beberapa follower yang banyak segitu, ngefek nggak sama pekerjaan sampean? Gini ya, saya menjalankan Pasuruan Api ini memang benar bukan saya ownernya. Iya. Tapi ketika semua itu mempunyai rasa memiliki Mas, kembali lagi ketika mempunyai rasa memiliki, saya upload video di sana atau foto, pasti saya bangga kan gitu. Bangga. Itu yang dimaksud rasa memiliki. Gini, rasa memiliki itu, sampean punya handphone nih. Iya. Ketika itu sampean rasa memiliki, ini handphoneku, secara otomatis sampean akan merawat tanpa diminta siapapun. Iya, bagus sekali, benar. Lalu Pasuruan Api itu saya nggak ngerti ya, kenapa saya punya rasa memiliki. Jadi saya posting, saya merawat akun ini sampai sekarang ketemu 43. Itu ya wis saya jalankan dengan enjoy Mas, santai, enjoy tanpa merasa terbebani. Oh saya banyak upload, aku golek. Lah padahal saya mencari konten itu sampai 3 jam kan. 3 jam? 3 jam, 2 jam, 1 jam mencari foto-foto yang bagus. Sebelum di 43 ya, di waktu 35 ke bawah sampai 2 jam, 3 jam saya cari di hashtag, saya cari di akun teman-teman, saya cari di tag-tagan dan lain sebagainya. Saya cari mana yang belum nih, wisata mana yang belum. Itu sampai 2 jam, 3 jam. Katakan aku lihat handphone nih, terus lihat ke depan blurring Mas. Blurring itu bahasa Indonesia apa? Blur ya. Andai kata saya merasa terbebani nih, yo mungkin nggak sampai sekarang ya, nggak sampai 43. Tapi di sisi lain saya menikmati. Satu menikmati, yang kedua dibalik menikmati, dibalik saya mencoba untuk konsisten. Banyak hikmah. Mas. Banyak hikmah. Apa kalau boleh tahu? Satu. Saya lebih banyak teman.
Iya, terus? Ya, lebih banyak teman. Terus yang kedua, saya sering berkomunikasi dengan teman-teman di media sosial, di Pasuruan Api, entah itu di komentar, entah itu di DM, entah itu langsung ketemu langsung. Pokoknya saya sering. Kalau lini pemerintah masuk nggak, biasanya komen nggak di sana? Lini pemerintah ini nggak masuk ya. Di sisi lain kita juga independen. Independen, nggak ada sangkut pautnya dengan sama siapapun. Awalnya memang berdikari ya, sendiri. Cuman kalau link ke pemerintahan kita juga ada. Maksudnya pemerintah pernah nggak japri akun Pasuruan Api gitu? Untuk misalkan untuk kerjasama gitu. Kalau sekarang lebih japri ke pribadi ya. Oh, pribadi. Lebih ke pribadi, bukan lewat Pasuruan Api tapi langsung ke pribadi. Karena sudah tahu adminnya. Dan baru berapa bulan ini memunculkan di media? Kira-kira 4 bulan ya? Saya masih baru ya, baru memunculkan di media. Kalau dulu memang di balik layar. Iya. Saya pernah bikin YouTube Mas Iki. Iya. Saya awal kali in frame di kamera. Kalau biasanya kan aku nyuting orang biasa ya. Iya. Walah, kalau ngarepe kamera ya. Kalau ngarepe kamera biasa ya, Bang. Ternyata ketika saya coba in frame di depan kamera dan di ruangan saya sendiri. Saya sendiri nih di dalam waktu kamar. Itu ya. Waktu itu di kamar. Terus ada kamera. 2 jam saya di dalam kamar, video cuma jadi 4 menit. Kok bisa? Banyak pengulangan, banyak grogi, banyak kesalahan dan lain sebagainya. Ternyata nggak semudah itu. Akhirnya saya memberanikan untuk mencoba. Akhirnya sampai lama-kelamaan saya juga mencoba untuk in frame dan lain sebagainya, mencoba untuk bikin video sendiri, bikin ini dan lain sebagainya. Akhirnya saya agak terbiasa ya. Sampai akhirnya di Pasuruan Api saya mencoba untuk memunculkan saya sendiri. Walaupun saya tidak menyebutkan di caption admin Pasuruan Api, tapi menyebutkan IG saya. Secara nggak langsung teman-teman tahu lah siapa. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Kalau yang ngerti ya wis. Kadang sampai teman-teman itu berkenalan langsung sama Mas. Iya. Contoh kayak kemarin nih aku open PO kaos ya. Open PO kaos mereka tak datangi langsung. Langsung datang ke sana. Datangi langsung. Jadi COD di Warkop. Jadi mereka kan sudah bayar, tinggal pengiriman COD di Warkop. Mereka tak temui. Tak temui di dalam model-model forum, perkenalan, bercengkrama. Dan sampai sekarang teman-teman yang masih menyimpan nomorku, kita masih sering kontak-kontakan karena mereka juga ngerti story saya. Kalau kita ke Pasuruan nih, Mas mampir aku, Mas mampir ke sini. Lagi-lagi banyak teman itu memberikan banyak rezeki ya. Lah itu yang paling. Sampai pekerjaan saya juga berawal dari Pasuruan Api. Wow, gimana itu ceritanya? Pekerjaan saya yang di travel dulu sebelum pandemi, sebelumnya saya ceritakan di Mipola Mas. Iya. Itu saya di travel dulu itu juga berawal dari Pasuruan Api. Teman saya punya teman namanya Umar, dia admin seputar Pasuruan. Seputar Pasuruan, ya pernah lihat ya. Seputar Pasuruan dia japri saya untuk ikut pelatihan pariwisata dan kebudayaan pokoknya di kota karena kuotanya kurang. Saya kan global nih, kota global, kabupaten. Jadi saya datang 3 hari, ketemu di sana itu tour guide, tour leader, terus yang punya travel dan lain sebagainya. Kebetulan tangan saya pernah kena drone Mas. Kena drone. Drone jatuh atau gimana? Ya wes nabrak, akhirnya tak pegang, ini baling-balingnya balik kan. Oke. Nah ini luka. Drone-nya rusak pasti. Dan luka. Itu mahal. Luka ya, ini luka. Aku ikut seminar, bawa mobil terus sampai ditanya lu, apa Mas tangane? Kena drone Mbak, kena drone. Iya. Sampai sambung nih sampean. Iya Pak. Pas waktu itu aku ngejob lah, ada orang nih namanya Mas Cahyo waktu itu orang Pandaan, dia mempercayai saya, dia nggak tanya videomu ya apa Mas, saya diajak langsung sama ini song drone Mas, tahu sama ini bisa Pak, aku nggak ada drone, warna Mas Nukman sendiri drone. Lah aku harus dipelajari Mas Nukman ini mesti ngerti apa. Sebelumnya sudah pernah ya belajar itu drone, terus Mas Nukman ini kenal dengan aku, melajari aku, akhirnya drone-nya tak pinjem, aku travelan ke Malang. Lah setelah travelan ke Malang akhirnya cocok. Akhirnya sampai ketemu ke Jogja, ke Bandung, ke mana lagi ya, ke Jakarta. Nah, aku sering diajak. Sampai terakhir kemarin, kalau nggak salah bulan Maret aku terakhir ngejob karena corona. Lah ketemulah bulan April tadi. Sama dengan Mipola Mas untuk pakai sanitizer. Lah dari situ muncullah aku diajak kerjasama Mas, samain belum nggak megang akun digital Mipola Mas. Langsung ditawari seperti itu. Ditawari nih. Kepercayaan itu pertama kali ya. Pabrik ini udah berdiri 44 tahun. 44 tahun tapi digital marketingnya itu masih baru. Karena ya kalau mereka masih konvensional ya ini ketinggalan. Iya benar sekali kan. Nah mengikuti, akhirnya saya diminta nih, sebelumnya orang Surabaya yang pegang. Lah akhirnya saya diminta di bulan April itu
Sampean mau nggak pegang akun digital? Saya ngomong terus terang aku, saya nggak pernah Pak pegang akun bisnis, tapi saya punya prinsip nih. Ya, apa kalau boleh tahu? Saya punya prinsip, ketika saya ditawari, saya lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali. Wow, teman-teman bisa tapi jangan dicontoh prinsipnya. Teman-teman bisa mencari prinsip sendiri. Saya berani mencoba walaupun itu gagal daripada tidak sama sekali. Itu saya sampaikan. Oh iya. Kalau memang jenengan percaya Pak, saya kerjakan. Saya lebih baik gagal daripada tidak sama sekali. Kalau jenengan tidak percaya, nggak masalah. Saya tidak memaksakan. Iya. Akhirnya oke, Senin kita ketemu. Senin kita ketemu, kamu bawa proposal. Wow. Project. Langsung. Beliaunya percaya, saya projectkan dan lain sebagainya. Akhirnya berkelanjutan saya dibiayai untuk dibelikan alat. Iya. Dan sampai saat ini yang dilakukan alat-alat itu semua bukan pribadi, tapi hak pakai. Dan itu tanpa modal, sudah bisa kemana-mana ya kan? Iya. Jadi nggak punya alat, saya bisa dikatakan dibiayai ya. Iya. Silakan dipakai, tapi akunku ya rumah. Kalau boleh tahu Mas Lukman kan jurusan ekonomi syariah. Nah ini belum tersentuh tadi. Ekonomi syariah. Terus sekarang fokusnya di bidang fotografi, videografi kan seperti itu. Kalau boleh tahu dulu, kok bisa sampai memalingkan diri atau selingkuh lah ke sana? Bukan selingkuh ya Mas. Kalau bahasanya itu gini. Iya. Kalau boleh tahu. Nggak mau dikatakan selingkuh teman-teman. Kamu lebih mau mana? Bekerja sesuai dengan jurusanmu, tapi kamu tidak nyaman. Ataukah kamu memilih berarti salah jurusan dulu? Enggak salah. Ataukah kamu memilih hobi yang dibayar? Lalu Mas Lukman? Milih hobi yang dibayar. Milih hobi yang dibayar. Tapi kenapa kok nggak milih jurusan komunikasi misalkan waktu itu? Kenapa saya tidak memilih jurusan komunikasi? Jadi buat teman-teman nih yang pengen jadi digital marketing, silakan sampean masuk ekonomi syariah atau hukum ya. Karena fokusnya di situ. Nyambung. Ya. Jadi bukan salah jurusan ya. Saya itu memang bingung ya mau ambil jurusan apa. Ya sudahlah, saya memantapkan diri untuk masuk ekonomi syariah. Padahal SMK saya itu jurusan komputer jaringan. Komputer jaringan. SMK di mana? Darut Taqwa Prosari Pasuruan ya. Terus akhirnya kuliah mau ambil komunikasi bingung, mau ambil niaga bingung, mau ambil psikologi bingung. Mau ambil ekonomi syariah atau bingung. Pokoknya kuliah ambil ekonomi syariah tak jalankan dan kuliah 5 semester. 5 tahun. 5 tahun. Molor 1 tahun. Jadi lulus 2010, berhenti 1 tahun. Di 2011 saya mulai kuliah dan lulus di 2016. Berarti molor dalam kuliah itu tidak melulu atau tidak menjadikan kita tidak sukses di kemudian hari. Untuk sukses atau tidaknya saya nggak ngerti ya. Apa itu takdir? Atau enggak? Ya yang penting bisa jalan lah ya. Bisa jalan dan kita menikmati. Oh gitu. Wow. Teman-teman. Kalau seperti ngerti ini iklannya Rinso, berani molor itu baik loh. Waduh. Teman-teman molor saja kuliah. Jadi yang kuliah jangan tepat waktu. Molor aja. Molor itu lebih baik. Kira-kira perlu dicontoh apa enggak teman-teman? Loh, tapi terus terang Mas ya. Iya. Tapi terus terang. Jadi untuk kuliah atau pendidikan itu bukan menjadi patokan. Wow. Bukan menjadi patokan kita akan sukses di akhir. Kalau nilainya jelek misalkan, kan sekarang ijazah juga butuh buat ngelamar kerja. Tetap pendidikan itu penting. Iya. Tapi tidak menjadi patokan. Pendidikan penting. Sampai untuk kuliah penting ya Mas. Saya tidak mengatakan tidak penting, tetap penting. Tinggal sampaiannya. Ketika prosesnya sampean mau menjalin relasi, terus sampean mau belajar komunikasi, menjalin ini dan lain sebagainya, mau atau tidak. Ketika sampean hanya fokus dengan materi, ya sampean akan ketinggalan ya, karena kita juga butuh sosial nih. Kita butuh sosial sama orang, kita butuh ngobrol, kita butuh lobbying dan lain sebagainya. Kadang orang yang kalah di akademiknya, mereka itu menang di pengalamannya. Sampai punya bisnis dan lain sebagainya. Berarti kalau boleh ngasih saran Mas ya, buat teman-teman, kalau mengambil jurusan sesuailah dengan hobinya. Harus bebas ya, bebas tambahan. Bebas. Mau sesuai hobinya boleh, mau repot kalau musuh Mas Lukman. Bebas nggak harus. Kalau saya sih memilih hobi yang dibayar ya. Hobi yang dibayar. Saya seneng foto, seneng traveling, saya seneng jalan-jalan, saya seneng juga bikin video, walaupun kadang video saya nggak tak edit endingnya. Tapi bagus Mas ya. Yang penting kan kontennya itu. Saya nggak mematok. Kamu mau melihat, mengapresiasi, silakan. Mau melihat, saya berterima kasih. Kamu mau mengapresiasi, terima kasih.
yang penting saya bikin, entah itu bagus entah itu jelek, cuman saya berusaha untuk bikin yang sebagus Ya, mungkin. kalau boleh tahu Mas Lukman, yang paling atau orang yang paling berjasa lah di sampean ketika sampean waktu itu kan jurusannya di ekonomi syariah dan mengalih atau hobinya kan fotografi. Orang yang paling jasa mengajarkan sampean foto sama video itu siapa? Banyak ya. Kalau masuk di yang berjasa di hobi saya, ini teman-teman saya sama kakak saya sendiri. Wah, berarti kakak sama temennya, kakaknya itu juga hobi fotografi. Kakak saya itu hobi fotografi. Ya seharusnya dulu masuk jurusan komunikasi lah. Loh, kakak saya jurusan hukum. Hukum malah. Hukum. Wow. Kalau mau belajar digital nih, masuk hukum atau ekonomi syariah? Kan nyambung. Ya bare. Wes gak kuat aku. Jadi kakakku itu jurusan hukum, dia itu sekarang ada di Nurul Hayat ya. Dia itu sebagai videografer dan fotografer. Jadi bikin foto produk, video produk dan lain sebagainya di sana. Dia tapi jurusan hukum, cuma punya hobi seperti itu. Dan hobinya itu sama dengan adiknya. Jadi kita sering kolaborasi, kakak adik sering kolaborasi. Kakak punya ilmu apa nih? Nah, saya sering konsultasi. Mas punya ilmu apa? Saya belajar ke sana. Sampai saya sering ke Surabaya. Saya sering ke Surabaya itu bukan berarti saya mencari cuannya ya, walaupun itu pekerjaan di sana. Saya bantu wedding, saya bantu bikin klip, saya bantu bikin ini. Yang saya kejar bukan cuannya, walaupun lalu cuannya, yang dikejar, tapi saya kejar ada pengalaman sama ilmunya. Wow. Karena saya butuh ini teman-teman. butuh ilmu dari orang yang seperti itu dan saya butuh terjun ke lapangan. Ketika teman saya saja yang tak ajak nih, katakan saya punya teman sampean nih, ilmu sampean hanya segitu saja semuanya. Ya saya dapatnya segitu. Tapi ketika saya punya teman sampean, terus saya punya teman lagi, mereka saya datangi, saya bisa kolaborasi. Akhirnya kan ilmu lumayan nambah. Ketika sampean ada kurangnya, saya bisa kolaborasi, sharing. Jadi kita saling mengisi lah, Mas. Baik, itu bagus sekali teman-teman. Kalau teman-teman pengen berdiskusi lagi dengan Mas Lukman, nggak masalah. Nanti Mas Lukman ini juga punya podcast sendiri loh teman-teman. Kalau masih baru, nggak apa-apa. Saya juga baru kan. Kita ya ini fungsinya kolaborasi, fungsinya sharing, fungsinya kerjasama kan gitu. Baik teman-teman, apabila dari kami, saya dan Mas Lukman terdapat tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.